Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukmin. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi jumlah korban meninggal dunia akibat longsor dan banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali bertambah. Tim SAR gabungan mengevakuasi 16 kantong jenazah, 8 diantaranya sudah teridentifikasi. Allahu Akbar, ya Allah, sehat kumaha. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Proses evakuasi dan identifikasi korban longsor dan banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus berlangsung. Hingga Minggu siang, jumlah kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim gabungan bertambah menjadi 16 kantong. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan 8 korban longsor berhasil diidentifikasi. Sementara itu, sejumlah kantong jenazah yang belum teridentifikasi telah diambil sampel DNA untuk mempercepat proses pencocokan dengan data keluarga korban. Untuk sementara, seluruh jenazah tersebut disimpan di RSUD Cibabat. Kami sampaikan ada kurang lebih 16 kantong jenazah. Dari 16 kantong jenazah ini kami sampaikan bahwa terbaru itu ada 3 yang hari ini yang tadi masuk, ya. Dan kemudian untuk dari 3 ini kita masih identifikasi, ya. Kemudian dari 16 kantong jenazah ini kami sampaikan ada 2 potongan tubuh dan sisanya jasad utuh, ada 14. Hingga kini sekitar 80 korban longsor masih dalam pencarian dengan dampak kerusakan lebih dari 30 rumah. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Selain fokus pada evakuasi dan identifikasi, Polda Jabar juga menyiagakan pos pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian untuk memastikan kondisi kesehatan para penyintas pasca bencana. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian puluhan korban tanah longsor, sudah ada rekan Naura Syafika di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat sore Naura, hingga sore ini berapa jenazah yang berhasil dievakuasi dan masih ada berapa orang yang hilang? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di posko pengungsian utama dari korban longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, di mana memang untuk korban per jam 16:25 waktu Indonesia Barat ini baru saja diupdate, yaitu sebanyak korban meninggal ada 16 orang. Kemudian untuk yang belum ditemui itu ada 74 orang. Dan memang untuk posko pengungsian utama ini tersedia berbagai fasilitas seperti tadi ada posko kesehatan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian juga ada posko dari BNPB, di mana di situ bisa didapatkan informasi terkait keluarganya yang masih hilang atau belum ditemukan. Dan Diandra dan juga pemirsa, memang dari tadi kami tiba di lokasi posko pengungsian utama ini banyak sekali logistik yang terus berdatangan, yaitu dari kasur, kemudian juga makanan siap saji atau siap santap, kemudian juga obat-obatan yang diterima oleh para pengungsi yang ada di sini. Dan memang pengungsi yang ada di sini ini merupakan pengungsi dari warga yang berada di Pasir Kuning RT 5 RW 11, kemudian juga ada dari warga Pasir Kuda RT 01 RW 10 yang berkumpul di sini. Dan totalnya memang di sini informasi kami dapatkan yaitu ada sekitar 300 hingga 400 jiwa atau terdiri dari 114 kartu keluarga. Dan memang posko pengungsian itu tidak hanya di titik ini saja, Diandra dan juga pemirsa, masih ada posko pengungsian lainnya, dan juga bahkan ada warga yang memilih untuk mengungsi secara mandiri ke rumah saudara mereka yang dekat dari lokasi ini. Dan tadi kami juga sempat melihat ada beberapa pejabat yang hadir dan juga langsung menuju ke TKP. Namun memang untuk lokasi TKP dari kejadian longsor ini jaraknya lumayan jauh dari posko pengungsian utama, dan bisa dilihat tepat di belakang saya Diandra dan juga pemirsa, memang untuk suasana yang ada di sekitar posko pengungsian ataupun yang dekat dengan lokasi ini memang sangat
padat sekali, baik dari kendaraan roda 2 dan juga dari seperti ambulans, kemudian juga kendaraan pick up yang membawa logistik yang terus berdatangan, sehingga untuk akses seperti tadi kami saat baru saja tiba di sini itu aksesnya susah sekali dan juga pemirsa, sehingga kami terpaksa harus parkir jaraknya lumayan jauh, kami tadi harus berjalan sekitar 10 menit menuju ke posko pengungsian utama dikarenakan aksesnya yang sangat susah karena di sini untuk jalurnya itu hanya satu jalur saja. Jadi kalau misalnya untuk kendaraan itu harus bergantian ya, baik yang naik kemudian juga yang turun. Dan kalau misalnya untuk beberapa kantung jenazah yang tadi baru ditemukan itu langsung dibawa ke puskesmas dari Desa Pasir Langu untuk kemudian diidentifikasi. Dan tadi kami saat berangkat pun juga sempat mengalami tersendat di tengah jalan bersama dengan ambulans yang membawa jenazah dikarenakan memang harus bergantian dengan kendaraan yang lain. Jadi di sini bisa dikatakan aksesnya sangat susah sekali untuk baik dari relawan yang tiba pun harus jalan kaki menuju ke posko pengungsian. Kemudian juga untuk seperti menggunakan kendaraan roda 2 ataupun motor pun juga bisa dibilang sebenarnya agak sedikit susah untuk lokasi saat ini. Dan tadi saat saya ke dalam untuk ke posko pengungsian dan juga melihat dari korban pengungsi ini memang disediakan ada di balai desa, kemudian juga di dalamnya lagi ada gor yang dimanfaatkan untuk pengungsi beristirahat. Dan kalau misalnya kita lihat tadi saya lihat ke dalam, memang untuk pengungsi ini sudah disediakan beberapa kasur, kemudian juga selimut karena di sini untuk cuacanya tadi sempat hujan Diandra dan juga pemirsa, namun sudah berhenti kembali. Tapi kalau misalnya saat ini saya merasakan agak sedikit kedinginan, oleh karena itu beberapa warga tadi yang ada di sini ini sempat mengeluhkan seperti adanya pengen bantuan yang lebih banyak, yaitu dari minyak kayu putih untuk menghangatkan diri mereka. Kemudian juga kalau misalnya untuk bayi balita ini mereka masih membutuhkan pampers. Dan bahkan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu korban yang ada di sini, dia mengatakan bahwa tadi sebenarnya pampers sudah diterima oleh logistik yang ada di sini, namun masih belum bisa dibagikan kepada warga yang meminta. Dan sebenarnya informasi tersebut masih belum bisa dipastikan alasannya apa. Cuma dari warga tadi ada beberapa yang mengeluhkan seperti bantuan yang tadi. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk longsor ini ada 3 titik yang berbeda Diandra dan juga pemirsa. Namun kami masih belum menuju ke TKP atau lokasi longsor untuk melihat secara langsung bagaimana pencarian yang berjalan, kemudian juga alat berat yang sudah dikerahkan kami masih belum melihat. Namun kami mendapat informasi bahwa memang untuk personil gabungan ini sudah ditambahkan dan juga sudah dikerahkan, jumlahnya ratusan yang setiap harinya terus melakukan penyisiran, kemudian juga terus melakukan pencarian yang ada di sini. Karena kami masih terus melihat adanya banyak sekali personil gabungan, baik dari Korps Brimob, kemudian juga dari TNI yang terus berdatangan dan melakukan pencarian dari korban yang ada di sini. Namun kami terus akan mengupdate kepada Diandra dan juga pemirsa apapun yang kami dapatkan dari posko pengungsian utama, baik dan juga dari lokasi longsor yang nantinya kami usahakan akan menuju ke lokasi longsor tersebut. Diandra, kembali ke studio. Sejauh ini, Naura, untuk sore ini apakah pencarian masih terus dilanjutkan atau akan dilanjutkan esok hari? Naura? Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Sementara puluhan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Minggu siang, petugas gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Keduanya langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 16 orang dan 80 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yanuar Candika, Anyus melaporkan. Hari kedua, tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian puluhan korban yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan operasi SAR di hari kedua terhadap bencana tanah longsor dilakukan lebih intensif. Pencarian juga melibatkan ratusan personel TNI, Polri, dan relawan dari titik longsoran hingga ke desa terdampak sejauh 2,9 km. Anjing pelacak dan alat berat juga diturunkan untuk membantu mencari puluhan korban yang belum ditemukan. Tidak cuma personil, peralatan alat berat juga sudah dihadirkan, termasuk K9, yaitu anjing pelacak. Begitu juga teman-teman potensi terlatih juga ikut berdatangan di sini. Rencana juga yang saat ini sedang kita rencanakan untuk kita bagi sektor itu lebih dari 400 personil.